Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dining Aida Patricia dari kelas D4 TI 3B dengan NPM 1184030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Hadoop dan instalasinya pada Linux Ubuntu sebagai salah satu tugas Kapita Selecta oleh Bapak Syafrial Fahri Panit. Jadi, Hadoop itu sendiri merupakan software yang digunakan untuk pengolahan suatu big data. Kenapa menggunakan Hadoop? Jadi, Hadoop ini sendiri memiliki beberapa kegunaan, seperti yang pertama, untuk melakukan pemrosesan data yang memiliki ukuran masif atau raksasa, misalnya seperti terabytes atau bahkan petabytes. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan set data yang beragam. Dan yang ketiga, untuk pemrosesan data paralel dengan menggunakan algoritma MapReduce yang ada di Hadoop ini, sehingga data yang diproses itu bisa diparalelkan. Kemudian untuk instalasinya sendiri ada beberapa tahapan, yakni yang pertama instalasi Java, yang kedua ialah setting SSH, kemudian yang ketiga ada instalasi Hadoop standalone mode, dan yang keempat ada instalasi Hadoop pseudo distributed mode. Baik, kita langsung mulai ke cara instalasinya. Pertama-tama kita masuk ke Linux Ubuntu-nya. Setelah sudah, kita masuk ke terminalnya. Pertama-tama, sebelum itu kita coba untuk periksa environment-nya dengan mengetikkan uname strip a. Berikut adalah environment dari PC kita. Kemudian kita akan melakukan update dan upgrade dengan cara mengetikkan sudo apt-get update. Ini untuk perintah update-nya. Masukkan passwordnya, kita tunggu sampai selesai. Setelah update berhasil, kemudian kita upgrade dan mengetikkan sudo apt-get this upgrade. Maaf, ada typo. Bentar, kita cek lagi. Sudo apt-get this, ada typo lagi, mohon maaf. Ini. Kemudian kita tunggu ini kita tunggu sampai selesai dulu. Sambil menunggu proses update-nya selesai, teman-teman bisa sambil download Java-nya terlebih dahulu. Ini terminalnya di minimize dulu. Kita buka web browsernya, lalu kita masukkan URL-nya dengan mengetikkan www.oracle.com/java. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita ke download Java. Lalu pilih yang JDK download. Setelah itu
pilih versi JDK yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Karena kali ini kita menggunakan Linux Ubuntu, jadi kita akan menggunakan yang ini. Kemudian kita download. Kita checklist, lalu download. Lalu kita save filenya, lalu tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah sudah berhasil, coba kita lihat letak folder penyimpanannya. Ini ada di folder downloads ya teman-teman. Coba kita lihat di properties. Copy aja parent foldernya. Oh ya, ini sebelum kita lakukan ekstrak file Java-nya, oh ya, ini upgrade-nya belum selesai ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai upgrade-nya selesai. Lalu kita akan membuat user dan group terlebih dahulu. Setelah update dan upgrade-nya selesai dan kita sudah mendownload JDK-nya, kemudian kita akan membuat grup dengan nama Hadoop dan user dengan nama HD user. Kita coba clear dulu. Lalu kita buat grup dengan nama Hadoop dengan cara sudo add group dengan namanya Hadoop. Masukkan passwordnya. Sudah berhasil. Kita akan membuat user dengan nama HD user di dalam grup Hadoop dengan cara sudo add user in group Hadoop dengan nama HD user. Jadi kita akan membuat menambahkan user di dalam grup Hadoop dengan nama HD user. Kita enter. Ini kita buat aja Hadoop user. Kita enter aja. Setelah itu kita akan menambahkan user HD user di grup sudo dengan cara sudo add user HD user sudo. Kita menambahkan user HD user ke grup sudo. Setelah itu kita akan login sebagai user HD user tadi dengan cara super user strip HD user. Maka kita sudah berganti user yang sebelumnya Patricia jadi HD user. Kemudian kita akan pindah ke direktori tempat hasil download Java-nya tadi, dan sebelumnya kita sudah menyalin path tempat di downloadnya tadi. Ini kita pastekan ke sini nanti dengan cara change directory. Kita pastekan di sini. Nah, setelah sudah masuk, kita lihat isi direktorinya. Ini ada file JDK yang tadi kita download. Lalu kita akan mengekstrak file JDK tersebut dengan cara sudo tar x zxvf. Kemudian kita pastekan URL-nya tadi. Kita pastekan path-nya tadi, ditambahkan dengan nama foldernya yang akan kita ekstrak. Ini kita copy, kita paste, kita enter. Kita tunggu sampai selesai.
Kemudian kita cek kembali isi direktorinya. Nah, sekarang sudah bertambah satu folder, yakni JDK strip 1601 yang merupakan hasil ekstrak dari file JDK yang sebelumnya di-download. Setelah itu kita akan membuat direktori yang akan kita buat sebagai tempat Java-nya nanti dengan cara sudo make dir user local java, lalu kita pindahkan. Ini direktori asalnya, sebentar, ini kita kopikan ininya dulu, direktori asalnya, ini kita copy dengan nama file JDK, folder JDK yang sudah diekstrak tadi. Ini sudah. Kemudian path tempat yang akan kita pindahkan, path targetnya user local java, kita enter. Mohon maaf, ada typo. Ini sudah berhasil. Kemudian kita akan pindah ke direktori itu, user local java. Nah, setelah sudah pindah, kita lihat isinya. Ini sudah ada folder JDK-nya tadi. Kemudian kita akan setting environment variable di file etc profile dengan cara sudo nano /etc/profile. Lalu kita akan menambahkan beberapa baris di paling bawah. Berikut adalah baris-baris kode yang ditambahkan di paling akhir dari file etc profile. Setelah sudah, ini untuk JDK-nya disesuaikan dengan JDK yang kita download dan diekstrak tadi ya teman-teman. Setelah sudah, kita exit lalu simpan. Lalu kita akan melakukan update informasi, prioritas, dan link lokasi Java, Java C, dan Java WS. Tapi kemungkinan nanti kita tidak akan menggunakan Java WS nya. Kita coba update dulu, sudo update alternatif install user bin java, ini path-nya user local java JDK /strip 1601 bin java 1. Kita enter. User bin java, kita cek lagi. Sebentar. User bin java, user local java JDK 1601 bin java 1. Di sini teman-teman ternyata ini kita kurang slash. Kita enter. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita coba update untuk Java C-nya. Ini kita tambahkan Java C. Begitu pula dengan ini. Kita enter. Kita coba untuk yang Java WS, tapi kemudian nanti ini tidak berhasil karena kita juga tidak akan menggunakan Java WS. Begitu pula di foldernya tadi, folder JDK-nya tidak menggunakan Java WS. Kita coba
kita enter. Baik, ini memunculkan error bahwa Java WS doesn't exist karena di folder JDK itu tadi dia tidak menyediakan Java WS, dan kita juga tidak menggunakan Java WS untuk praktikum kali ini. Kemudian kita akan set default Oracle Java-nya dengan mengetikkan sudo update alternatives set Java user local Java JDK 16.01 min Java. Kita enter. Baik, sudah berhasil. Lalu ini kita ubah menjadi Java C untuk set default Java C nya. Baik, sudah berhasil. Lalu kita cek Java versionnya. Java version ini adalah versi Java yang kita gunakan, yaitu 16.01. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi SSH atau Secure Shell dengan cara yang pertama kita akan login sebagai ad user seperti yang pertama ini tadi. Sebelumnya kita akan kembali ke direktori awal, ke home seperti ini. Lalu kita sudah login sebagai ad user, kemudian kita akan menghapus SSH apabila sudah ada SSH-nya. Get boots open SSH server. Baik, ini sudah berhasil. Kemudian mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan di sini. Dia tidak menampilkan dia menampilkan bahwa OpenSSH servernya belum diinstal, jadi tidak dihapus. Kemudian kita akan install karena memang belum ada. Install sudo apt get install OpenSSH server. Ini perintahnya harusnya ini. Setelah SSH-nya sudah terinstall, kita akan membuat key baru dengan password kosong pada SSH dengan cara SSH keygen min t rsa min p. Ini passwordnya kosong. Kemudian kita enter. Ini kita enter aja. Setelah sudah berhasil, kita akan melihat filenya. Berikut adalah file SSH-nya, key SSH yang baru saja kita buat tadi. Kemudian kita akan mengcopy file key SSH tadi ke SSH authorize key dengan cara mengetikkan cat home/ssh/ind rsa.book home authorize case. Kita enter. Lalu kita coba tes SSH ke localhost dengan cara SSH
Setelah setting Java dan Java C nya selesai, kemudian kembali ke home terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH. Pertama-tama kita ketik which SSH, kemudian which SSHD. Lalu kita akan login sebagai HD user ya kali ini. Karena sudah login sebagai HD user, jadi kita langsung melakukan yang selanjutnya, yakni menghapus SSH. Kemudian kita akan install ulang SSH nya itu. Pertama-tama kita akan hapus dulu dengan mengetikkan sudo apt get push open SSH server. Karena package-nya ini belum terinstall di Linux saya, jadi dia tidak dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan install. Setelah sudah, kita akan melakukan konfigurasi SSH keygen-nya dengan mengetikkan SSH keygen min t rsa min p. Ini passwordnya kita isi kosongan saja, kemudian kita enter. Ini di enter saja untuk defaultnya. Kemudian kita akan kopikan file SSH, kopikan file key ini tadi ke SSH authorize key dengan mengetikkan get home /.ssh /id rsa.pub authorize key, enter. Lalu untuk melihat isinya, sebelumnya kalau mau lihat file keygen-nya seperti apa, bisa dengan cara more home hd user /.ssh id rsa.pub. Ini kalau mau melihat key-nya ini dari yang A ini sampai dengan sebelum sama dengan ini adalah keygen SSH-nya. Nah, ini file key-nya ini tadi yang dikopikan ke dalam sini, ke home SSH authorize key. Kemudian setelah itu kita akan mencoba lakukan tes SSH ke localhost dengan cara SSH localhost. Yes. Baik, sudah. Setelah itu kita akan melakukan instalasi Hadoop standalone. Pertama-tama kita akan download Hadoop-nya terlebih dahulu. Kita ke Firefox web browser dan download Hadoop-nya. Lalu link www.apache.org.
pilih yang download, distribution, kita coba yang ini, yang rilis. Setelah SSH-nya berhasil connect dan setting tadi sudah selesai, lalu kita akan coba melakukan instalasi Hadoop standalone. Pertama-tama kita ke web browsernya terlebih dahulu, kemudian kita ke URL hadoop.apache.org. Kita tunggu, kemudian pilih yang download. Setelah itu, untuk versinya kali ini saya akan menggunakan versi yang terbaru, yakni 331 yang binary. Kemudian ini kita klik, kita save, lalu tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah selesai terdownload, maka file akan tersimpan di folder download seperti JDK yang sebelumnya sudah di-download tadi. Kemudian kita akan mengekstrak file Hadoop-nya itu tadi dengan cara pertama-tama kita akan login sebagai HD user lagi. Kalau sebelumnya belum dikeluarkan berarti kita masih berada di HD user. Di clear dulu biar bersih. Kemudian ini kita masuk ke directory tempat disimpannya Hadoop tadi, Patricia notes. Kita lihat isinya. Ini udah ada Hadoop sama JDK yang tadi. Lalu kita ekstrak Hadoop-nya, sudo tar xzf Patricia notes. Kemudian copy aja, dan enter. Kita tunggu sebentar. Setelah sudah, kita coba cek lagi isi direktorinya. Ini udah ada file Hadoop, folder Hadoop yang udah di ekstrak tadi. Kemudian kita akan melakukan instalasi Hadoop-nya. Pertama-tama kita akan install Hadoop di directory user local Hadoop. Sebelum itu kita buat direktorinya dulu dengan mengetikkan sudo make-dir user local Hadoop, lalu kita copy file Hadoop ini, Hadoop yang sudah diekstrak tadi, ke direktori yang baru kita buat. Caranya sudo move Patricia downloads Hadoop 331 user local Hadoop. Setelah itu kita pindah ke direktori user local Hadoop. Caranya sini user
lokal handuk. Kita lihat isinya. Ini sudah ada handuknya. Lalu kita ganti kepemilikan direktori ke user hduser. Caranya sudo chown -r hduser -2 handuk 331, enter. Kemudian tunggu dulu. Nah, sudah. Kemudian kita lihat isinya lagi. Ini kepemilikannya sudah berganti ke hduser ya teman-teman. Dan sebelumnya ada di Batrisia, kepemilikannya ini diganti ke hduser. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke direktori Hadoop. Mencari di Hadoop 331 dan pwd. Ini isinya letak kita sekarang. Kemudian kita akan melihat isi direktori yang ada di etc Hadoop. Sebelumnya ini etc Hadoop ls. Ini etc Hadoop ini nanti dia akan dijadikan sebagai Hadoop home-nya. Itu path yang digunakan sebagai Hadoop home-nya. Kemudian kita akan melihat di dalam etc Hadoop ini tadi beberapa file yang akan dikonfigurasi saat install Hadoop, yakni ada Hadoop env.sh, core.set.xml, hdfs site.xml, mapred.site.xml, dan yarn-site.xml. Dan setelah itu kita coba untuk descript yang berisikan environment variable yang digunakan untuk menjalankan Hadoop. Itu nanti Hadoop strip env.sh. Coba dulu Hadoop env.sh. Ini belum ditemukan karena kita belum install. Kita coba set di startup file dulu etc profile environment variable java home di file hadoop env.sh. Caranya kita ketikkan sudo nano user local hadoop 331 etc hadoop env.sh. Ini ya, hadoop env.sh. Seharusnya sih bisa. Kita coba dulu. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Kita cek dulu. Hadoop env.sh. Sebentar. Sudo nano user lokal hadoop. Ini kurang hadoop 331 etc hadoop env.sh. Bentar. Ini yang benarnya. Kemudian kita akan cari environment variable java home. Java home ini kita hilangkan pagarnya.
kita tambahkan export. User ini kita ganti. Jadi ini kita ganti jadi direktori tempat JDK tadi. Ini user lokal Java JDK 16 export Java home user lokal Java. Ini nama JDK sesuai yang teman-teman install, yang teman-teman download dan konfigurasi tadi. Setelah sudah, lalu disimpan. Kemudian kita cek apakah Hadoop-nya sudah terinstall atau belum dengan cara Hadoop version. Baik, selanjutnya karena Hadoop-nya ini perintahnya belum ditemukan untuk mengecek versi, berarti Hadoop-nya ini belum terinstall dengan benar. Kemudian kita mencoba untuk membenarkannya, yakni dengan cara kita cek dulu bash RC-nya, lalu bash RC, kemudian kita edit di bagian paling bawahnya, kita tambahkan beberapa baris untuk menyatakan Hadoop home dan sebagainya untuk instalasi Hadoop-nya. Yakni seperti berikut. Untuk Hadoop home-nya ini sendiri ialah path yang akan digunakan untuk menunjukkan letak di mana Hadoop ini diinstal. Ini juga Hadoop home ini juga akan membaca di mana file-file yang dibutuhkan di dalam Hadoop ini ada di dalamnya. Contohnya untuk install MapRed home, Common home, HDFS home dan sebagainya. Ini oleh karenanya Hadoop home-nya harus sesuai. Setelah sudah, maka exit, lalu simpan. Setelah itu ketikkan source bash RC. Ini untuk set perubahan pada bash RC-nya. Kemudian kita coba untuk mengetikkan Hadoop version lagi. Ini sudah berhasil, teman-teman. Ini Hadoop-nya sudah terinstall. Selanjutnya, tapi ini ada kesalahan pengetikannya. Harusnya Hadoop version untuk mengecek versi Hadoop yang kita gunakan. Nah, ini udah benar ya teman-teman. Hadoop 331. Kalau muncul tambahan seperti ini berarti Hadoop-nya sudah terinstall. Lalu kita akan menjalankan program Java Archive.jar dengan cara kita pindah dulu ke direktori cd Hadoop home, share Hadoop MapReduce. Kemudian kita lihat dalamnya. Ini adalah program Hadoop yang ada di dalam
contohnya di situ ada contoh menggunakannya. Di situ kan ada salah satu file Hadoop MapReduce example 331jar. Kita akan mencoba untuk menggunakan file tersebut dengan cara mengetikkan Hadoop jar Hadoop MapReduce examples 331.jar. Kita akan kita tunggu sebentar. Kita akan ditampilkan beberapa argumen-argumen yang diperlukan. Kita akan tampilkan beberapa program yang ada di dalamnya. Seperti contohnya ada word count. Kali ini kita akan menggunakan word count untuk menghitung jumlah kata. Kita kali ini akan menggunakan itu dengan cara kita sama yang tadi. Ini perintahnya, kita tambahkan word count. Kita enter aja, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah parameter yang digunakan untuk menggunakan program word count, yakni membutuhkan minimal 2 argumen, 1 inputan dan juga 1 outputnya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan word count ini tadi. Pertama-tama kita akan membuat directory input di home head user dengan cara sudo make dir home head user input. Lalu kita akan buat suatu file di dalamnya dengan nama misalnya kota.txt. Ini isinya contohnya. Kemudian kita akan membaca program word count, memanggil program word count untuk menghitung kata di file tersebut. Caranya ialah ini kalau sudah ditulis, kemudian exit lalu simpan. Setelah itu supaya lebih singkat ini dikembalikan dulu. Lalu kita ketikkan Hadoop jar Hadoop MapReduce examples 331.jar. Word count, kita panggil filenya, file inputannya home head user input kota.txt. Kemudian kita panggil dan buat directory untuk outputnya, home head user output. Kemudian enter saja. Kita tunggu dulu. Bentar, kita cek dulu apa ada yang salah. Hadoop MapReduce samples. Ini ada typo di sini. Enter aja. Kemudian tunggu sebentar. Baik, ini sudah berhasil dijalankan programnya. Kemudian kita bisa melihat hasilnya di directory output dengan cara kita masuk dulu ke directory outputnya, cd home head user output.
Kemudian selanjutnya, karena selalu ada error ketika menjalankan Java arsipnya dan menjalankan program.conf, begitu pula ketika hendak melihat dan pindah ke directory outputnya, ini belum ditemukan karena di jar-nya ini masih error ternyata, yakni errornya ini Java mode cannot access ini message file or directory. Jadi langkah selanjutnya yang saya lakukan ialah mengubah hak akses yang ada di directory tmp hadoop mapred staging ini menjadi hadoop user dengan cara semua yang ada di dalamnya ini saya ganti menjadi miliknya hadoop user, kira-kira seperti ini. Bentar. Ini sebentar. Sudo chown hadoop user dan nama hadoop di stagingnya. Begitu pula yang di tmp hadoop mapred ini juga pakai kepemilikan hadoop user, karena kalau misal pakai yang user lain ini nanti nggak bisa ke backup. Kalau misal udah diubah kepemilikannya, kemudian coba jalankan lagi perintah Java arsipnya ini tadi, maka akan berhasil seperti berikut. Kalau misal berhasil, maka nanti file outputnya ini akan ada isinya. Kan sebelumnya ini file outputnya selalu 0 karena dia masih error. Karena sudah berhasil, yang ini file outputnya ini ada 85, file inputnya ada 93. Karena sebelumnya masih error, maka dia 0. Kalau misal masih 0, nanti coba dicek lagi kira-kira kesalahannya di bagian mana. Terus kalau sudah, ini saya kembali ke home, kemudian saya masuk ke directory outputnya. Kemudian untuk melihat isinya, ini ada apa aja. Nah, ini kemudian kita bisa melihat isi outputnya dengan cara ini adalah outputnya. Kemudian kita gunakan perintah more, maka akan ditampilkan seperti berikut. Untuk Bandung ada 3, Jakarta ada 1, Jakarta 1. Ini tipe harusnya Jakarta. Nanti kalau misal dibenerin jadi Jakarta, ini harusnya jadi 2, Medan 1, dan sebagainya. Kurang lebih begitu untuk cara instalasi dan penggunaan Hadoop standalone. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan instalasi instalasi Hadoop pseudo distribute. Caranya, kita akan melakukan konfigurasi file pada coresite.xml dengan cara kembali ke home dulu, lalu kita masuk ke direktorinya, sudo nama hadoop home etc hadoop coresite.xml. Berikut adalah isinya, kemudian kita tambahkan konfigurasinya.
Kira-kira seperti berikut untuk konfigurasi di file coresite.xml-nya. Kemudian jika sudah, kemudian exit dan simpan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi file hdfssite.xml dengan cara seperti berikut: sudo nano handuk home // handuk hdfssite. Kemudian kita tambahkan konfigurasinya. Kira-kira seperti berikut untuk konfigurasi pada hdfssite.xml. Jika sudah, exit lalu simpan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi file mapred_site.xml dengan cara sudo nano sebentar, kita pakai yang sebelumnya aja. Ini kita ganti menjadi mapred_site. Kita tambahkan beberapa konfigurasi seperti ini. Ini menambahkan propertinya mapreduce.framework.name. Kemudian tambahkan properti single cluster.xml. Kira-kira seperti berikut konfigurasi properti yang ditambahkan. Ini ada name value seperti ini dan ditambahkan properti lainnya, yakni namanya mapreduce application class path, lalu Hadoop mapred home share Hadoop mapreduce itu Hadoop mapred home share Hadoop mapreduce lib. Kemudian jika sudah, lalu simpan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi file yarnsite.xml dengan cara seperti tadi, ini diganti jadi yarn. Kemudian kita tambahkan propertinya seperti berikut. Kira-kira kode untuk konfigurasi yarnsite.xml. Properti yang harus ditambahkan sebelumnya ini. Kemudian kita akan menambahkan properti dua properti ini yang didapat dari website Hadoop-nya, yakni ada yarn mapreduce aus service dengan value mapreduce 1, dan juga yang kedua ini ada namanya yarn map manager env whitelist. Ini harusnya, lalu value nya Java home, Hadoop common home, Hadoop HDFS home, Hadoop dir, class path prevent list change, dan Hadoop yarn home, dan Hadoop mapred home. Setelah sudah, lalu exit dan simpan. Kemudian sebelum dipakai HDFS harus diformat dulu. Format akan membentuk struktur direktori dan inisialisasi name node. Dengan cara melakukan formatnya dengan cara lihatnya di klik dulu yang bersih, lalu mengetikkan HDFS
LDFS input format. Ini ada error ya, unexpected close tag, salah nulis tagnya di file ini HDFS. Kita coba edit dulu. Sini description kita coba exit, simpan, lalu coba jalankan lagi. Bentar, apakah ada error lagi? Sepertinya sudah tidak ada error. Kemudian kita bisa menjalankan handle dengan cara menjalankan handle Java Engine untuk Nemnode, Datanode, dan secondary Nemnode. Dengan cara pindah direktori dulu ke handle name sbin. Jika sudah, kita coba jalankan start HDFS nya HDFS.sh. Sebentar, kita cek dulu isi di sbin nya. Udah masuk. Start HDFS. Apakah ada start? Belum ada. Ini file start HDFS belum ada. Sepertinya kita salah membuat. Coba menonton dulu, kemudian masuk ke sini, coba masuk sini. Ini kita salah masuk ke direktori. Coba lihat di sini, start DFS. Start DFS ya, harusnya berarti start DFS methods.sh yang ini kita jalankan. Bentar, ya, start Nemnodes nya dulu, kemudian start Datanodes nya. Kita tunggu dulu. Kemudian dia start secondary Nemnodes nya, yaitu Hadoop Eclanox. Setelah sudah, kita akan melihat daftar Datanodes
yang ada di file Hadoop Home etc Hadoop Workers dengan cara menggunakan perintah var Hadoop Home etc Hadoop Workers. Ini adalah localhost. Kemudian kita akan melihat memnode-nya dengan mengetikkan hbfs juga menampilkan localhost. Kemudian kita akan melihat secondary name nodes-nya dengan cara hdfs secondary name nodes. Sebentar, ada yang salah. Ada yang kurang. Get call secondary name nodes. Tunggu dulu. Hasilnya 000. Setelah itu kita akan memeriksa Java Service Engine yang sedang berjalan. Caranya JPS, ketikkan JPS saja, enter. Ini adalah Java Service Engine yang sedang berjalan. Ada data node, secondary name node, dan JPS-nya. Kemudian kita akan mencoba Start Resource Manager dengan menggunakan Hadoop Home Spring Start Yarn SH. Start Yarn SH ini dia akan menjalankan Resource Manager di server, di mana Start Yarn akan dieksekusi dan Node Manager di setiap node mesin. Caranya dengan mengetikkan Start Yarn SH. Langsung aja. Sebentar. Ini ya, Start Yarn SH ada di direktori ini. Kemudian kita langsung jalankan aja start yarn.sh. Kita tunggu dulu. Ini dia start resource manager, kemudian node managersnya. Setelah sudah, kita akan mencoba jalankan JPS-nya lagi. Seharusnya akan bertambah Java Service Engine-nya. Karena harusnya bertambah. Terus selanjutnya akan kita coba untuk HDFS report-nya dulu dengan cara HDFS admin report. Tunggu dulu. Berikut adalah reportnya. Ada configure capacity dan sebagainya. Ini adalah reportnya. Selanjutnya kita akan reportnya. Selanjutnya kita akan coba melakukan monitoring. Dengan cara kita buka browser, kemudian kita ke localhost 9870. Ikut untuk tampilannya. Ini ada tanggal, versi, dan sebagainya yang kita gunakan. Ini dilakukan untuk memonitoring struktur direktori, kondisi node di cluster dan network.
kita akan memeriksa semua tab utility, browse the file system. Tab utility ini browse the file system. Ini masih kosong ya. Kemudian baik, jadi karena tadi ada case-nya ini ada error, ternyata setelah saya cari tahu versi Java yang bisa digunakan di Hadoop yang support untuk versi 3.3 sekian ini adalah Java versi 8 dan 11, sehingga saya akan melakukan download dan instalasi ulang untuk JDK versi 8. Untuk ini nanti akan saya percepat karena kemungkinan prosesnya sama dengan instalasi Java yang sebelumnya di versi 16.02. Selanjutnya, jika sudah di-download dan diinstal, yakni tahapannya seperti sebelumnya, ekstrak lalu membuat direktori untuk Java-nya. Kemudian kita akan menghapus Java dan Java C yang kita gunakan di versi 16.02 itu tadi. Java versi 16 itu tadi. Setelah dihapus, baru kita install lagi Java yang versi 8. Javanya Java C, ini Java C dan Java WS. Jadi di Java versi 8 ini ada Java WS, kecuali pada Java yang versi terbaru itu memang sudah tidak ada Java WS nya. Jadi karena ini masih ada, jadi kita gunakan. Kemudian jika sudah, kita bisa mengecek versi Java nya ini, dan apabila sudah terinstall maka Java versinya sudah berubah. Kemudian kita melakukan konfigurasi di Hadoop inp.sh dengan mengetikkan ini untuk mengubah pemanggilan Java-nya. Jadi kan sebelumnya export Java home-nya ini menggunakan JDK 16.02. Ini diganti menggunakan JDK yang baru saja diinstal. Jika sudah, maka simpan, exit, lalu cek versi Hadoop-nya ini. Kalau berhasil berarti sudah benar. Setelah itu kita akan lanjut menggunakan ini lagi. Baik, sudah berhasil ya teman-teman. Nih, sebelumnya tadi ya masih ada yang kurang, yakni kita belum set Java C dan Java WS nya. Ini kita set dulu. Ini kita mulai di set. Set Java seperti ini, lalu set Java C, lalu set Java WS nya. Jika sudah, lalu kita coba lagi. Sudah berhasil. Hadoop version.
kita coba untuk membuat direktori dan file di HDFS. Caranya, mengetikkan HDFS dfs make dir user. Kemudian dfs make dir user hd user. Kemudian kita lanjutkan lagi, karena ini hanya warning, kita coba untuk abaikan dulu. dfs ls user. Berikut untuk hasilnya ada hd user super group. Ini user hd user. Baik, sudah ditambahkan ya. Berarti user hd user ini. Kemudian kita coba untuk cek di ini tadi HDFS nya di bagian virtualities plus. Nanti kita refresh. Ini kita ganti menjadi user. Baik, jadi sebelumnya saya coba untuk berhentikan DFS dan berhentikan yang dulu, kemudian mulai startnya lagi. Setelah itu saya coba untuk mengecek GPS nya. Kali ini GPS nya sudah bertambah. Yang digunakan di dalamnya ada resource manager dan node manager. Ini sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba membuka lagi di sini. Baik, sekarang sudah berhasil teman-teman. Ini di bus direktorinya sudah tidak ada error merah. Dan juga ini direktori dan yang baru kita buat tadi di HDFS nya ini sudah bertambah. Ini direktori user. Coba kita ke direktori usernya. Ini sudah bertambah teman-teman. Jadi tadi ternyata kesalahannya ialah terletak pada apabila kita melakukan perubahan di file, entah di Hadoop env atau di yarn atau di HDFS nya, ketika kita menjalankan ulang tidak bisa langsung di refresh saja, akan tetapi harus di stop dulu yarn atau HDFS nya itu tadi di cmd, kemudian di start lagi, baru dia mau membaca. Kemudian kita akan menggunakan browser lagi untuk interface resource manager. Caranya kita buka localhost 8088. Kita tunggu dulu aja. Berikut adalah tampilan awal dari resource manager-nya. Setelah itu kita akan mencoba demo monitoring job running. Kita ke terminal lagi. Lalu kita akan copy file kota.txt dari local system ke HDFS system ke direktori user hd user. Caranya ini balik ke home dulu aja.
lalu kita ketikkan hdfs put, lalu masukkan direktorinya. Hd user ini nama direktori tempat filenya yang akan kita pindahkan. Input kota.txt, kemudian ini letak mau ditempatkan di mananya, user, hd user, enter. Kita tunggu dulu aja. Kalau ada warning ini dibiarin aja, nggak apa-apa teman-teman. Setelah sudah, kita coba ketikkan dfs nls user hd user, ini untuk melihat isi dari direktori user hd user. Coba kita tunggu dulu. Harusnya sudah masuk. Nah, ini dia udah masuk ya teman-teman, kota.txt nya. Kita juga bisa ngecek di web browsernya, di hdfs nya. Coba kita cek lagi. Kita masuk dulu ke direktori user hd user. Ini sudah masuk ya teman-teman, kota.txt nya. Setelah itu kita akan demo monitoring job running lagi, masih di situ. Kita akan menggunakan program word count untuk menghitung kata tadi untuk memproses file kota.txt yang ada di hdfs. Caranya, kita ke cmd lagi, lalu ketikkan hadoop jar hadoop form share hadoop reduce example tinggal 1.jar. Nama programnya word count, lalu filenya letaknya di user hd user kota.txt. Setelah itu file outputnya ini di user hd user output. Kita enter, tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Baik, ini sudah berhasil. Kita lihat, ini nama jobnya complete successfully. Coba kita lihat di resource manager. Di sini di refresh. Ini sudah ada ya teman-teman untuk proses yang baru saja kita jalankan tadi. Ini namanya 162753. Coba kita cek di sini. sekian. Ini
sudah sesuai dengan nama programnya word count, usernya hanya user, seperti berikut untuk detailnya. Kemudian hasil program word count-nya ini akan disimpan di file output. Kita coba cek di HDFS-nya. Output. Ini sudah ada ya teman-teman. Untuk outputnya R000 ini adalah outputnya. Coba kita jalankan, kita klik aja. Ini untuk kontennya yang ada di dalamnya sama seperti yang ditampilkan di terminal. Coba kita buka di terminal dan di ls directory ke outputnya. Ini buat mengecek isinya dulu, ada apa aja di direktorinya. Ini udah ada teman-teman seperti yang di HDFS UI nya tadi. Kemudian kita coba untuk membuka isinya, bisa pakai tail atau head, user, head user, output, terus nama filenya start r 0000. Bentar. Berikut adalah hasilnya, sama dengan yang ditampilkan di UI. Kurang lebih begitu cara instalasi dan penggunaan Hadoop standalone dan Hadoop pseudo distribute di Linux Ubuntu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami atau terdapat kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.